Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menerapkan teorema Pitagoras. Siapkan alat-alat belajarnya dan mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kalian mampu menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Kita masuk ke contoh pertama. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Silakan kalian perhatikan dan mari kita jawab. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat ilustrasi gambar. Ya, di sana ada rumah Wahid, kemudian ada rumah Dani, jaraknya 15 km. Kemudian di sebelah utara rumah Dani ada pantai yang jaraknya 20 km. Sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mana yang lebih cepat. Ya, apakah Wahid ke pantai langsung atau dia menjemput Dani dulu baru ke pantai? Nah, di sini total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 35 km. Sehingga dengan kecepatan rata-ratanya 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 35 dibagi 30. Ya, ingat rumus jarak kecepatan waktu. Karena kita mencari waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. 35 dibagi 30, hasilnya adalah 1,17 jam. Atau kalau kita rubah ke menit menjadi 70 menit. Nah, selanjutnya, kalau Wahid tidak perlu menjemput Dani, ya, artinya dia langsung ke pantai. Ya, sehingga kita cari jarak dari rumah Wahid ke pantai langsung menggunakan teorema Pitagoras, ya. Akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat hasilnya adalah 25 km. 25 km ini kita ubah menjadi satuan waktu, yaitu 25 dibagi 30, hasilnya 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 20 menit. Jelas ya? Kita masuk ke contoh kedua. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Oke, untuk menjawab soal tersebut kita buat ilustrasi gambarnya. Ya, di sini titik A menyatakan radar, titik B menyatakan kapal induk, titik C pesawat yang pertama dan titik D pesawat yang kedua, ya, dilengkapi dengan jaraknya masing-masing. Yang ditanya tadi adalah selisih ketinggian antar pesawat atau jarak antar pesawat, yaitu yang ditanya dalam gambar ini adalah CD, panjang CD berapa. Nah, untuk menjawab panjang CD terlebih dahulu kita akan menentukan dulu panjang BC dan panjang BD, ya. Kemudian nanti kan tinggal dikurang kan.
Oke, pertama kita cari berdasarkan teorema Pythagoras untuk mencari BC, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Ya, ingat segitiganya di sini segitiga ABC. Sehingga hasilnya adalah akar 19, ya, yang nilainya setara dengan 4,35. Nah, sekarang kita cari BD, ya. Ini segitiga yang besar, perhatikan segitiga ABD. Ya, di situ ada 12 dan 9 sehingga hasilnya adalah akar dari 63 yang nilainya 7,93. Nah, sehingga jarak antar pesawat kan tinggal DC itu dikurang dari BD dikurang BC. Sehingga hasilnya adalah 3,58 km. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Tentukan panjang AG dari balok di samping. Nah, di sini ada gambar balok dengan ukuran HG-nya 10, GF-nya 5, dan BF-nya 6. Ya, yang ditanya adalah AG. Ya. Nah, untuk mencari AG, terlebih dahulu kita membuat garis bantu, yaitu pertama harus kita cari EG. Kenapa kita harus mencari EG? Karena nanti akan membentuk segitiga AGE. Ya, perhatikan baik-baik segitiganya AGE. Sehingga kita mencari dulu nilai EG. Nah, EG ini kita misalkan sebagai X, ya. Sehingga kita bisa keluarkan sisi EFGH seperti di bawah ini, ya, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita mencari nilai X, yaitu X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sehingga X sama dengan akar dari 125. Ini kita sederhanakan menjadi 5 akar 5. Nah, sudah dapat nilai X atau nilai EG, tinggal kita mencari, ini EG-nya tadi 5 akar 5, tinggal kita mencari nilai yang ditanyakan yaitu AG. Kita misalkan sebagai Y, ya. Kemudian kita gambar lagi supaya lebih jelas segitiganya. Di sini adalah segitiga AGE dengan ukuran 6, 5 akar 5 dan Y. Nah, di sini kita mencari nilai Y, ya, seperti ini. 6 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat. 6 kuadrat hasilnya 36. Nah, 5 akar 5 dikuadratkan caranya bagaimana? Ya, 5 kuadrat hasilnya 25, akar 5 kuadrat hasilnya 5. Jadi kalau akar dikuadratkan itu akarnya menjadi hilang. Sehingga 25 kali 5 hasilnya 125, kemudian ditambah 161. Sehingga Y sama dengan akar 161, nilainya sama dengan 12,69. Jadi panjang AG adalah 12,69 satuan. Kenapa pakai satuan? Ya karena ini tidak ada sentimeter atau meter atau apa, ya, sehingga kita bisa tulis satuan. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.